Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang at-tawjihat wal mithal 'anit tarakib, yaitu contoh soal-soal atau pertanyaan dalam tarakib, yang mana pembahasannya itu ada 5 poin. Yang pertama, jenis pertanyaan isian singkat. Jadi pertanyaan dalam tarakib itu ada 6 jenis. Yang pertama, jenis pertanyaan isian singkat, yaitu naw'un su'al at-ta'bih al-qasirah. Kemudian yang nomor 2 ada jenis pertanyaan mengurutkan, yaitu anwa as'ilah at-tasalsul. Kemudian yang nomor 3 itu ada as'ilah ikhtiyarah min muta'addid, yaitu multiple choice. Kemudian ada anwa as'ilah al-mutabaqah, jenis pertanyaan mencocokkan. Kemudian masyakilut tarjamah, yaitu menterjemah. Dan yang nomor 6 itu as'ilah syarhul qawaid. Nah, di sini contoh untuk soal yang isian singkat. Yang pertama, untuk di bukunya, coba kalian buka, itu ada halaman di 40. Di bukunya itu ada contoh ana adrusuh al-lughah al-arabiyah fil jami'ah, titik-titik, saya belajar bahasa Arab di kampus, titik-titik. Di buku itu ada beberapa jawaban, yaitu ada al-ana, ada amsi, ada gadan, ada daiman. Nah, di sini jawaban yang tepat yaitu alif, yaitu al-ana. Kalian bisa lihat sendiri di buku yang saya kirim itu di halaman 40. Kemudian contoh jenis yang kedua yaitu mengurutkan. Nah, dalam mengurutkan ini biasanya kita banyak menemukan pada soal waktu masih SMA. Di sini ada nomor 4 ada ila, kemudian ada sobahan, kemudian ada dhahabtu, kemudian ada al-madrasah dan sebagainya. Nah, di sini kalian itu dituntut untuk mengurutkan menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Di sini untuk yang soal nomor 2 ini, yang jenis pertanyaan yang nomor 2 ini, kalian disuruh mengurutkan di mana jawaban yang benar. Di sini ada jawaban alif, yaitu nomor 1, 4, 3, 2. Ingat ya, pengurutannya itu dari yang kanan dulu. 1, 4, 3, 2. Benar nggak ini menjadi sebuah kalimat yang sempurna? Kita lihat, 1 itu ada kata dhahabtu, kemudian ada nomor 4 dhahabtu ila, kemudian ada nomor 3 dhahabtu ilal madrasah, kemudian ada nomor 2 swabahan, dhahabtu ilal madrasah swabahan, saya pergi ke sekolah di pagi hari. Ini sudah menjadi kalimat sempurna. Kita coba lihat jawaban yang nomor ba. Ada nomor 2 dulu berarti swabahan, kemudian 1 swabahan, dhahabtu, nomor 3 al-madrasah, kemudian ada ila, swabahan dhahabtu al-madrasah ila, artinya di pagi hari saya pergi sekolah ke. Tidak sinkron kan? Itu tidak menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Jadi jawaban yang benar itu adalah alif. Kemudian ada pertanyaan multiple choice. Biasanya dalam soal TOEFL atau APT itu semuanya berbentuk multiple choice. Nah, di sini ada contohnya, idza kana asyhru yuliyu masyahrul qadim. Kalau sekarang adalah bulan Juli, maka bulan yang akan datang bulan apa? Ingat, kalau dalam bahasa Arab itu ada al-qadim, ada al-qadim. Kalau al-qadim itu ada alifnya, kalau al-qadim itu tidak ada iyanya. Kalau al-qadim itu artinya yang akan datang, sedangkan kalau al-qadim itu waktu sebentar lagi. Berarti itu bulan setelah bulan Juli itu bulan apa? Itu bulan Agustus. Berarti di sini jawabannya ada Agustus, ada Yanair, ada Disimbir, ada Ibril maksud saya. Jadi jawaban yang benar adalah
Alif, Agustus. Kalian bisa lihat di bukunya yang membahas tentang atau jihad itu dari halaman 40 ya. Dari halaman 40 sampai halaman 50. Kemudian contoh jenis pertanyaan dalam tarokib selanjutnya yaitu mencocokkan. Mencocokkan, contohnya di situ ada a'rib qauluhu lam yaqra alkitab, yaitu silahkan i'rab kata lam yaqra alkitab. Benar enggak lam yaqra alkitab ini? Di sini ada juga contoh ishtaqi minal fi'li kataba af'alan ukhra ma'a bayani ma'naha. Silahkan tasrifkan kata kataba, fi'il kataba ini menjadi fi'il yang lain berserta dengan penjelasannya. Di sini kalian bisa lihat penjelasan apa saja yang ada di sini. Kalian bisa lihat, bisa dibaca sendiri. Kemudian jenis pertanyaan yang kelima yaitu ada menterjemah, masyakilut tarjamah. Di sini contohnya ma ma'nal jumlah darasat thalib durusahu, apa arti dari kata darasat thalib durusahu. Nah, di sini kalian dituntut untuk mencari jawaban yang artinya sama dengan kata tersebut, yang artinya darasat thalib durusahu yaitu peserta siswa belajar pelajarannya. Nah, di sini ada beberapa jawaban. Ada alif semuanya. Qara'a thalib kitabahu, yaitu siswa membaca kitab-kitabnya. Oh, itu sudah tidak benar karena di sini darasat thalib durusahu. Kemudian kata thalib malhizatuhu, yaitu siswa menulis rangkumannya. Oh, tidak. Kemudian ta'allama thalib durusahu, siswa belajar pelajarannya. Nah, ini yang sesuai, berarti jawaban yang benar adalah C. Kemudian jenis pertanyaan tarokib yang terakhir yaitu ada qawaid. Menjelaskan qawaid. Nah, di sini ada pertanyaan malladzi yadullu 'alal maf'ul fil jumlah darasat thalib ad-darsah. Mana yang menunjukkan maf'ul dalam kalimat darasat thalib ad-darsah? Mana yang menunjukkan al-maf'ul? Di sini kalau ada at-thalib itu salah karena at-thalib itu menjadi fa'il. Kemudian darasah itu menjadi fi'il pekerjaannya, baru ad-darsah. Nah, itu benar menjadi maf'ul. Berarti jawaban yang benar adalah di sini C, seperti itu. Kemudian ada beberapa klasifikasi tes yang diujikan dalam tarokib, yaitu melengkapi kalimat dengan ungkapan atau struktur baku. Yang kedua yaitu menganalisis dan memahami kesalahan penggunaan struktur kalimat. Dan yang ketiga memahami ungkapan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Di sini ada melengkapi kalimat, itmamul jumlah. Pada bagian ini kalian disuguhkan struktur kalimat yang salah satu atau beberapa kata darinya dikurangi. Jadi kalian itu dituntut untuk melengkapi kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang utuh. Nah, selanjutnya kalimat tersebut harus dilengkapi sehingga menjadi kalimat yang utuh menggunakan pilihan jawaban yang tersedia, seperti itu. Nah, di sini ada tips dan trik dalam menjawab soal tarokib. Yang pertama, kalian harus memiliki kekuatan analisis gramatikal bahasa Arab. Kemudian yang kedua, memiliki banyak pengalaman tentang istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, harus menguasai ungkapan-ungkapan bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini ada contoh soal tarokib yang melengkapi kalimat, yaitu itmamul jumlah kalimah. Nah, di sini sudah dijelaskan hal anti titik-titik ya Fatimah.
Pembahasannya di sini sudah ada. Kalimat tersebut melupakan kalimat tanya. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini dengan tepat, kita perhatikan kata sebelum kata yang kosong, yaitu ada berawal domir mufasil anti, dan kata setelahnya adalah Fatimah. Kata tersebut menunjukkan kata muannas. Berarti kalau muannas itu sudah cewek, sehingga kata yang kosong dalam kalimat tersebut pasti berbentuk muannas. Kita lihat amrod. Biasanya kalau muannas itu ada tak marbutohnya di belakang. Amrodun itu tidak berbentuk muannas karena tidak ada tak marbutohnya. Kemudian yang jawaban yang ba adalah maridotun. Di sini ada tak marbutohnya, berarti jawaban yang benar adalah maridotun. Nah, kita taruh di atas hal anti maridoh ya Fatimah, itu sudah benar jawabannya. Kemudian contoh soal selanjutnya. Contoh soal selanjutnya, li khamsatun titik-titik. Arti dari soal tersebut, saya mempunyai 5 titik-titik. Kata yang kosong adalah kalimat tersebut adalah sesuatu dibilangkan atau ma'dud. Dalam kaidah adat ma'dud, untuk bilangan 3 dan 10 itu harus berlawanan. Dalam artian, jika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya muannas. Ingat kalau muannas itu ada tak marbutohnya. Jika ma'dudnya muannas, maka adatnya harus mudzakkar. Bu, di sini ada 2 yang ada tak marbutohnya. Ada jawabannya yang alif, ada ba. Nah, di sini kita lihat artinya kalau sama-sama ada tak marbutohnya. Nah, contoh soal yang li khamsatun. Nah, kalau maktabatin benar nggak, Bu? Maktabah itu artinya perpustakaan. Berarti itu sudah tidak benar. Ingat, harus berlawanan. Selain itu juga berbentuk jamak. Berbentuk jamak ya. Jamak dari di sini semuanya berkaitan dengan kitab. Maka jamak dari kitab itu adalah kutubun. Kemudian mengetahui maka dilihat dari bentuknya. Ketika mufrad dalam soal tersebut adat berbentuk muannas, sehingga ma'dudnya pasti dari isim yang mudzakkar. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah kutubun. Bukan katanya tadi muannas harus sesama muannas. Ingat, harus berlawanan karena khamsatun di sini ada tak marbutohnya, berarti itu muannas. Maka di sini kalian harus cari yang mudzakkar, yaitu kutubin. Li khamsatu kutubin, maka yang benar adalah jawaban jim. Kemudian di sini ada pembahasan juga. Ana titik-titik al-lughah al-arabiyah, seperti contoh yang di atas tadi. Untuk melengkapi kalimat di atas, kita harus memperhatikan subjek dalam kalimat tersebut dan jawaban yang disajikan. Subjek dalam kalimat tersebut adalah ana, yaitu yang artinya saya. Adapun jawaban yang disajikan berbentuk fi'il mudhari. Dalam fi'il mudhari kita bisa melihat tanda dhamir pada awalan huruf awalnya. Jawaban yang tepat untuk di atas yaitu adrusu. Kenapa kok adrusu, Bu? Nah, kalau yang ana itu kalau dalam fi'il mudhari awalannya itu ada hamzahnya. Berarti di situ ada adrusu. Saya belajar kalau yadrusu itu bukan punya ana karena itu berawalan iya, itu punyanya dia laki-laki. Kalau nadrusu itu berawalan nun yang artinya kami atau kita yang belajar. Sedangkan kalau tadrusu yang berawalan ta itu kamu laki-laki atau dia perempuan yang belajar. Jadi jawaban yang benar adalah ana adrusu al-lughah al-arabiyah karena itu sama, yaitu subjeknya sama-sama saya. Kemudian i'tiraful khata, yaitu menganalisis dan memahami kesalahan penggunaan struktur kalimat. Pada bagian ini peserta tes dituntut untuk mencari kata yang salah dalam struktur kalimat. Teks yang digunakan biasanya dilengkapi dengan garis bawah dan tanda A, B, C, D. Anda diperintahkan untuk memilih salah satu dari pilihan jawaban tersebut yang tergolong salah dalam struktur kalimat.
Tata cara menganalisisnya adalah dengan menggunakan kaidah nahwu dan shorof. Jadi kalian harus memahami nahwu shorofnya. Kemudian salah satu tips yang bisa digunakan dalam menjawab soal model ini adalah kecermatan dalam melihat kesalahan susunan dalam sebuah kalimat yang biasanya digarisbawahi dan ditandai dengan pilihan A, B, C, D. Nah, di sini contoh soalnya. Al-madaris wal ma'ahid lahu daurun kabiratun fi taqaddumil ulumi wal ma'arif. Di sini yang digarisbawahi ada kata al-madaris, kemudian ada kabiratun, kemudian taqaddumi, ada al-ma'arif. Al-madarif di sini alif, kemudian kabiratun di sini ba, taqaddum ini jim, ma'arif adalah dal. Jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah kabiratun. Kenapa, Bu? Lafaz tersebut seharusnya berbentuk mudzakkar karena merupakan sifat dari daurun. Dalam kaidah bahasa Arab, sifat dan mausuf itu harus sesuai. Maka kata yang seharusnya adalah kabirun. Di sini salah berarti. Kan dicari yang salah. Maka di sini yang benar daurun kabirun, bukan kabiratun. Nah, di sini kalian dituntut dari A, B, C, D tersebut mana kata yang salah, kayak gitu. Maka jawaban yang benar adalah ba. Kemudian contoh yang kedua, Umar wa Ali yadhhabna ila jami'ah rakibani as-sayyara fi sa'ah sadisah wan nis. Di sini ada kata yadhhabna, kemudian ada rakibani, ada as-sadisah. Nah, di sini subjeknya ada dua, yaitu Umar dan Ali. Dalam bahasa Arab, susunan yang terdiri dari subjek dan predikat itu memiliki karakter penyesuaian. Jika subjeknya terdiri dari laki-laki, maka predikatnya juga harus laki-laki. Begitu pula sebaliknya, jika subjeknya perempuan, maka predikatnya juga harus perempuan. Selain itu juga menyesuaikan dalam bentuk jumlahnya. Kalau subjeknya itu berbentuk dua, maka predikatnya juga berbentuk dua. Jawaban yang paling benar adalah yadhhabna, karena subjek dalam kalimat tersebut adalah Ali dan Umar. Sedangkan untuk yadhhabna ini untuk yang jamak, dia perempuan, sudah banyak berbentuk jamak. Yang benar itu Ali wa Umar yadhhabani. Seperti itu. Naam, syukran ala timamikum. Hal indakum soal. Kalau kalian punya soal bisa kalian tanyakan di grup apa yang belum kalian mengerti. Yumkin hadza faqat minni. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.